105 Raw FM, Your Lifestyle. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Raw, masih bersama Ici dan juga Ustazah Ummu Ulia di program kita Obsesi, tepatnya pada Jumat 30 Juni 2023. Dan di sini Ustazah bakalan lanjutin lagi tentang tema kita pada hari ini, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, teladan dalam keikhlasan dan ketaatan. Dipersilakan Ustazah untuk melanjutkan materi kita pada hari ini. Melihat bagaimana keikhlasan dari Nabi Ibrahim, kemudian juga dari Nabi Ismail begitu ya, dengan mengatakan memang siap untuk mendapatkan melaksanakan perintah Allah. Kemudian Ismail mengatakan dalam kesabaran begitu ya, kepada ayahandanya. Nah, kemudian sekarang kita lihat ada lagi satu pelajaran keikhlasan yang sangat jelas kita lihat dari sisi ibu dari Hajar gitu, Siti Hajar. Pada waktu ditinggalkan oleh Ibrahim itu kan, Nabi Ibrahim pada waktu sudah di Mekah, kemudian Siti Hajar dengan anaknya yang masih kecil di padang pasir, yang dikatakan padang pasir yang tidak bertuan begitu ya. Jadi pada waktu itu digambarkan bagaimana ada kondisi di mana Nabi Ibrahim kan diperintahkan untuk meninggalkan mereka. Kemudian Siti Hajar mengejar Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya. Kemudian dia berteriak, "Mengapa engkau tega meninggalkan kami di sini? Bagaimana kami bisa bertahan hidup?" Nabi Ibrahim terus melangkah meninggalkan keduanya tanpa menoleh, tanpa memperlihatkan air matanya yang meleleh. Jadi sebetulnya Nabi Ibrahim sebagai seorang manusia, kita katakan juga tidak tega gitu kan. Kita bisa membayangkan di padang pasir yang dia tidak bertuan, berarti kan gak ada apa-apa di situ. Dengan anak bayi diperintahkan untuk Allah untuk meninggalkannya. Kemudian Nabi Ibrahim tetap terus melangkah. Kemudian dengan kondisi yang dikatakan tidak mau menoleh, tidak memperlihatkan kalau matanya juga meleleh begitu kan, menangis, berarti kan remuk redam perasaannya, terjepit antara pengabdian dan bagaimana pembiaran kepada anak dan istrinya. Kemudian Hajar masih terus mengejar sambil terus menggendong Ismail. Kali ini dia tidak setengah menjerit, dan jeritanya menembus dikatakan langit. Apakah ini perintah Tuhanmu? Kali ini Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah, tidak lagi bisa berhenti. Kemudian dia berhenti melangkah. Dunia seolah berhenti berputar. Malaikat yang menyaksikan peristiwa itu pun turut terdiam menanti jawaban dari Nabi Ibrahim. Butiran pasir seolah terpaku kaku. Angin seolah berhenti mendesah. Pertanyaan itu lebih tepatnya gugatan Hajar gitu ya kepada suaminya. Kemudian Nabi Ibrahim membalik dengan tegas. Kemudian berkata, "Iya." Kemudian apa yang dikeluhkan oleh Hajar? Hajar berhenti mengejar dan dia terdiam. Lantas meluncurlah kata-kata dari bibirnya dengan mengatakan, dan semua dikatakan dalam ini kan kaget, malaikat, butir pasir, angin. Jikalau ini perintah Tuhanmu, pergilah, tinggalkan kami di sini. Jangan khawatir, Allah Ta'ala akan menjaga kami. Nabi Ibrahim pun meneranjak pergi. Kemudian selesailah dikatakan dilema yang kita katakan merupakan dilema yang sangat dilema buat Ibrahim, kemudian juga kepada Hajar. Jadi kata-kata dengan mengatakan, "Jikalau ini perintah Tuhanmu, maka pergilah, tinggallah kami di sini, tinggalkan kami di sini, jangan khawatir, Allah Ta'ala akan menjaga kami." Jadi ini gambaran sebuah pengabdian atas nama perintah Allah, bukan pembiaran gitu kan. Peristiwa ini dikatakan merupakan gambaran ikhlas. Ikhlas itu wujud sebuah keyakinan yang mutlak pada Sang Maha Mutlak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan seorang istri, tidak ada apa-apa di situ, kemudian ditinggalkan suaminya dengan bayinya, dengan mendengar ini merupakan perintah Allah, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Coba kalau sekarang gitu ya, ibu-ibu muda misalnya gitu ya, yang baru-baru punya anak satu, ditinggal sampai keluar kota aja, aduh sudah bucin gitu ya, di Instagram, di apa gitu ya, di mana dirimu, apalah, masya Allah gitu ya. Baru seperti itu, padahal di rumah yang nyaman, yang tenang gitu kan. Jadi ini ya, ini kita katakan, jadi memang ikhlas itu seperti ini. Jadi ketika engkau sanggup berlari, melawan dan mengejar, namun engkau memilih untuk patuh dan tunduk. Jadi memang dengan adanya kata-kata merupakan perintah Allah, kemudian muncul tidak ada pilihan lain dan dia melaksanakan tanpa nanti, itulah yang dikatakan merupakan ikhlas. Jadi sebuah kekuatan menundukkan diri sendiri dan semua yang engkau cintai.
Bahkan dikatakan ikhlas itu bukan lari dari kenyataan. Ikhlas itu bukan karena terpaksa. Ikhlas itu juga bukan merasionalisasi yang namanya tindakan. Atau misalnya tidak pernah berhitung, tidak pernah pula menepuk dada. Iya, itu yang namanya ikhlas itu. Jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan semuanya kepadanya. Nah, jadi ini yang kita katakan, jadi yang namanya keikhlasan itu memang akan menunjukkan bagaimana tingkat ketaatan. Ketaatan itu akan semakin tinggi, akan semakin kuat, akan semakin terpatri pada diri seseorang karena memang sudah terbentuk yang namanya ikhlas pada dirinya. Dan yang namanya ikhlas itu tidak bisa kita lepaskan dari dia merupakan buah dari apa? Buah dari yang namanya keimanan. Jadi ikhlas itu memang bukan terbentuk dengan sendirinya pada seseorang tanpa adanya keimanan. Tetapi yang membentuk keikhlasan itu adalah iman. Karena orang yang sudah iman itu akan menunjukkan bagaimana rasa cinta dia kepada yang dia imani. Maka akibatnya apa? Maka dia akan ikhlas, akan tunduk, akan taat. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kemudian itu yang digambarkan oleh Hajar pada waktu itu gitu kan. Nah, maka kalau kita bicara tentang keteladanan ketaatan yang digambarkan oleh Ibrahim, kemudian Ismail dan juga Hajar, itu merupakan keteladanan yang kita katakan mereka bisa menunjukkan ketaatan itu semata-mata karena apa? Karena memang mereka sudah punya keimanan yang sudah cukup tertanam dalam diri mereka, kemudian menunjukkan adanya kita katakan ikhlas di situ. Maka yang bisa kita ambil dari pelajaran ketaatan dari Nabiullah ini, dari Ibrahim, dari Ismail dan juga dari Hajar, bahwa memang mereka menunjukkan kepada kita yang namanya ketaatan itu tanpa ragu, tanpa adanya kata nanti dan nanti gitu. Dan itu digambarkan bagaimana dengan peristiwa tadi gitu kan. Kemudian ketaatan itu pun Ibrahim diuji Allah lagi untuk mengorbankan buah hatinya gitu kan, yang sekaligus merupakan buah cinta yang lama dinanti, yaitu Ismail. Nah, kemudian digambarkan bagaimana di Quran surat 37 tadi ayat 102 itu kan, Nabi Ibrahim memberikan teladan bahwa tidak ada kecintaan yang paling tinggi melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingat kecintaan itu muncul karena didasari oleh keimanan dulu gitu kan. Kalau adanya kecintaan itu tanpa keimanan, berarti kan dia yang dibuat-buat gitu ya, itu secepatnya juga akan gampang hilang gitu kan, akan gampang rapuh dia. Tapi kalau kecintaan itu yang muncul karena didasari oleh keimanan yang semakin kuat, maka akan muncul kecintaan yang paling tinggi. Maka dikatakan di sini tadi, tidak ada kecintaan yang paling tinggi melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti dengan bagaimana Ibrahim itu memang mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu kepada Allah, walaupun diminta untuk menyerahkan yang itu merupakan kecintaan beliau kepada anaknya, kepada Ismail. Di sisi yang lain kita lihat Ismail meyakini sepenuh hati bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul atas segalanya sekalipun harus mengorbankan jiwa raganya. Ini kan mengorbankan jiwa dan raga. Namanya disembelih itu kan berarti ya akan mendapatkan kematian gitu kan. Jadi pengorbanannya itu sudah merupakan mengorbankan jiwa dan raganya. Dan bahkan Nabi Ismail pun mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya dengan mengatakan, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi ya abati, ayah lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi sini kita lihat bagaimana adanya teladan yang sangat jelas menunjukkan ketaatan, kecintaan mereka semata-mata kepada Allah terbentuk pada Ismail, yang tentunya itu merupakan hasil dari apa? Hasil dari didikan orang tuanya gitu kan, dari Ibrahim. Jadi bagaimana kita lihat di situ Ismail sebagai remaja yang taat, dia taat karena iman kepada Allah, maka memunculkan keikhlasan pada dirinya, dan dia bukan karena takut pada orang tua. Nah, hari ini kan terkadang kita nih, saya juga terkadang jadi evaluasi diri juga. Terkadang anak-anak itu melaksanakan yang kita perintahkan itu bukan karena Allah, bahasa kitanya itu ya, tapi karena takut kepada orang tuanya. Orang tuaku tuh kan galak. Wah, jangan sampai gitu ya. Kalau misalnya ditanya kepada anak kita oleh orang lain, misalnya nih, kalau dia kayak model-model kalau kuis satu kata untuk ibu, galak. Waduh, itu jadi evaluasi buat kita. Berarti galak bukan diarahkan kepada bagaimana
kepada Allah gitu ya. Kepada Allah orang tua itu hanya sebagai apa istilahnya itu ya, sebagai perantaranya saja. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua menanamkan mereka takut karena iman kepada Allah, dan kita sebagai orang tua pun bisa tegas kepada mereka karena iman kepada Allah gitu kan. Nah, ini kita katakan teladan yang sangat jelas dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Kemudian kita lihat bagaimana adanya suasana antara memunculkan ketaatan dan ketundukan itu dari orang tua kepada anak. Bagaimana caranya? Kalau mereka sebagai anak remaja dipupuk yang namanya suasana ada dialogis gitu ya, musyawarah. Kemudian kalau sudah remaja itu kan dudukan mereka sebagai teman, perlakukan mereka sebagai teman kita ngobrol. Kemudian juga dengan cara seperti itu mereka secara psikologis merasa, oh berarti saya diakui keberadaannya. Jadi dia diakui jati dirinya, akan muncul nanti, akan terbentuk sampai dia nanti dewasa, dan dia akan muncul secara sendiri bagaimana dia nanti akan menggali kecerdasan dan keberaniannya, dan dia akan berusaha menampakkan potensi dirinya. Jadi kalau kondisi remaja itu dia tidak banyak dipaksa. Kalau banyak dipaksa ini banyak ya. Kalau kata banyak berarti sesekali memang harus kita paksa gitu ya. Banyak dipaksa, maka kalau dia banyak dipaksa dikhawatirkan akan menjadi remaja yang gampang memberontak. Nah, itu yang kita katakan teladan yang sangat jelas dari Ibrahim kepada Ismail. Maka ketaatan yang bagaimana? Ketaatan yang dia didasari oleh keimanan, inilah yang namanya dikatakan nanti ikhlas. Jadi bukan karena takut kepada orang tuanya. Maka akan muncul kata-kata yang dikatakan oleh seperti Ismail tadi. Maka penanaman kekokohan kepada keimanan itu harus senantiasa dilaksanakan oleh seorang orang tua kepada anak-anaknya, terutama itu akan semakin terlihat sejak mereka remaja. Tetapi ya kita harus jangan juga melupakan penanaman akidah kan sejak dari anak-anak gitu ya. Tapi ini yang kita bahaskan karena keismailnya kan ke masa remajanya. Nah, berikutnya kita lihat makna dari ketaatan dan dikatakan tadi ketundukan secara total itu memang hanya akan bisa dimunculkan dan tidak akan ada keraguan jika kita memang sudah betul-betul menanamkan keimanan yang kuat dulu gitu. Karena tidak akan bisa dia menunjukkan ketaatannya itu kalau tidak didasari oleh keimanan yang kuat. Dan kemudian keimanan itu secara total maka akan memunculkan yang namanya ketaatan secara total. Kalau bahasa dikatakan di firman Allah itu kan dikatakan secara kafah, secara keseluruhan. Jadi ketaatan secara total itu artinya ketaatan secara menyeluruh, bukan dipilih-pilih berdasarkan kemauan hawa nafsu atau berdasarkan bahkan nanti nauzubillah kalau berdasarkan kemauan dari penguasanya, begitu kan, atau dengan bahasa dikatakan karena kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu tidak bisa kita katakan itu sampai mengalahkan yang namanya apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, kecuali kalau kesepakatan bersamanya sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Maka kita mengatakan di sini nanti pada saat bagaimana kita bisa menunjukkan ketaatan, kemudian menunjukkan yang tadi yang namanya ketundukan secara total itu memang merupakan gambaran dari apa yang menjadi hasil dari keimanan yang sudah dipupuk dan dibentuk secara kuat. Baik pada tingkat individu, kita katakan tingkat masyarakat, bahkan kita katakan tingkat negara begitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita mengatakan tadi bagaimana kaum muslimin itu mereka bisa melaksanakan ketaatan penuh, nggak ada kan yang misalnya saya nggak mau sa'inya dari Safa ke Marwah, saya mau sa'inya itu nanti antara hotel aja dengan Masjidil Haram, ya kan nggak bisa, dan nggak ada yang berani itu gitu kan. Demikian juga dengan tawaf 7 kali, ya sudah 7 kali, nggak ada yang mengatakan saya mau 10 kali biar lebih afdol, tidak ada seperti itu. Nah, ketaatan itu kan bisa seperti dilaksanakan secara total karena apa? Karena akidahnya yang membuat dia seperti itu. Nah, seharusnya bagaimana kita ketaatan dalam melaksanakan ibadah, semua manasik haji itu harusnya demikian juga dalam perkara-perkara yang lain gitu kan. Perkara apa misalnya? Perkara menutup aurat, perkara bagaimana kita nanti misalnya memilih pasangan hidup, perkara bagaimana nanti membentuk keluarga, bahkan kita katakan perkara bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita mengatur tentang pidana, tentang yang namanya politik pemerintahan, semuanya. Karena yang namanya kita mengatakan sami'na wa ata'na itu kan itu semata-mata karena apa? Dalam hal apa? Dalam hal ya segala hal. Karena yang namanya konsekuensi dari keimanan total itu ya bagaimana kita menunjukkan ketaatan secara totalitas juga kepada apa? Kepada
semuanya yang Allah perintahkan, mulai dari A sampai dengan Z gitu kan. Makanya Allah menyatakan dalam Quran surat An-Nisa ya ayat yang ke 65. Jelas Allah menyatakan di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi di sini Allah menggandengkan antara fala warabbika la yu'minuna, demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya dikatakan tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim. Di sini berarti kan Muhammad Rasulullah SAW itu dengan risalah yang beliau bawa itu yang dikatakan sebagai hakim. Berarti apa? Syariat Islam dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasakan suatu harajan, suatu keberatan, suatu ada yang mengganjal di hati mereka atas keputusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Nah, jadi ini jelas bahwa tidak pantas bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah masih mencari-cari alasan dan dia menolak, nauzubillah gitu ya, menolak perintah Allah. Kemudian dia melaksanakan larangan Allah, atau dia memutarbalikkan yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Ini kita katakan menjadi hal yang boleh kita katakan menjadi tidak akan terjadi pada seseorang ya kalau dia mengaku beriman. Maka perintah ini jelas. Bahkan dikatakan juga di ayat yang lain Allah menyatakan bagaimana kalau kita misalnya melaksanakan tidak berhukum dengan selain hukum Allah, apa yang Allah nyatakan? Kita dikatakan menjadi orang yang apa? Satu dikatakan orang yang zalim, kemudian nanti dikatakan sebagai orang yang fasik, kemudian dikatakan sebagai orang kafir gitu kan. Nah, jadi ini gambarannya bagaimana yang namanya ketaatan secara totalitas itu semata-mata merupakan konsekuensi logis dari keimanan yang sudah terpatri di dalam diri kita. Demikian Mbak Ici untuk pembahasan terkait dengan tadi ketaatan kemudian dengan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Baik rekan Rao, itu dia segmen kedua kita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, teladan dalam keikhlasan dan ketaatan. Nanti kita bakalan sampai di segmen terakhir. Jadi untuk semua rekan Rao tetap di 105 Rao FM, Your Lifestyle. 105 Rao FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Ya rekan Rao, kita sudah sampai di penghujung segmen. Nanti Ustazah Ummu Ulia bakalan memberikan closing statementnya pada tema kita pada hari ini, yakni Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, teladan dalam keikhlasan dan ketaatan. Dipersilakan Ustazah. Jadi kita pada bagian sesi terakhir ini ya. Nah, sekarang kita lihat jadi sebagai hal yang penting yang kita soroti pada pembahasan hari ini, yang pertama bahwa dengan kita meneladani bagaimana pengorbanan kemudian keikhlasan, ketaatan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian juga Nabi Ismail dan juga Siti Hajar begitu istri beliau, tentang ketiga hal tersebut menjadi hal yang pelajaran yang penting buat kita, bahwa bagaimana yang namanya menuju kepada ketaatan itu tidak hanya ketaatan yang bersifat parsial atau setengah-setengah, tapi merupakan ketaatan secara total tanpa ragu-ragu. Sebagaimana kita lihat tadi, kaum muslimin yang berhaji itu tanpa ragu melaksanakan semua perintah berhaji itu, berlomba-lomba mempersembahkan kurban yang terbaik, amal yang terbaik pada waktu melaksanakan ibadah haji tersebut. Namun jangan lupa, ketaatan yang dikatakan ketaatan yang secara total itu ternyata kan tidak hanya ketaatan yang kita katakan sebatas di dalam melaksanakan ibadah haji tersebut gitu kan. Ketaatan yang diminta Allah kepada kita adalah ketaatan secara keseluruhan, secara kafah pada semua perintah Allah dan semua larangannya. Artinya kita laksanakan semua perintah Allah, kemudian kita tinggalkan semua larangan Allah. Bukan taatan yang parsial, bukan pula ketaatan yang milih-milih gitu kan. Kemudian ketika kaum muslim mencurahkan ketaatan kepada Allah dalam menunaikan ibadah haji, dalam berkurban, nah ini jadi pertanyaan buat kita tentunya, kemana ketaatan kita itu? Apakah akan pergi dikaitkan dengan syariah yang lain dalam perkara muamalah, dalam perkara pidana, politik, pemerintahan, pergaulan, dalam berdagang dan sebagainya begitu kan? Mengapa seolah-olah hukum Allah itu diabaikan pada kondisi tersebut? Makanya kan kita mengatakan bahwa
Harusnya umat Islam itu bagaimana bersatunya dalam melaksanakan ibadah haji itu, harusnya seperti itu juga bagaimana mereka kompak bersatu dalam melaksanakan semua perintah Allah gitu kan, apapun itu. Bahkan yang terkadang kita sangat memilukan begini, upaya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah secara menyeluruh, secara kafah, secara totalitas itu, melaksanakan syariat secara tanpa ada yang ditinggalkan, justru dihadang begitu kan. Dihadang dengan apa? Dihadang, dihinakan, disebut dikatakan utopia gitu kan, utopis, bahkan nauzubillah gitu kan, dikatakan ke Arab-Araban, bahkan dikatakan mereka orang-orang dikatakan radikal. Nah ini kan jadi pertanyaan buat kita, sangat disayangkan, sangat memilukan kalau ada yang masih berkata seperti itu, apalagi misalnya dia sebagai seorang muslim yang mengaku beriman. Padahal Allah kan jelas menyatakan dalam beberapa ayat banyak sekali, bahkan ada yang sangat gamblang, jelas Allah menyatakan, demi Tuhanmu mereka tidak akan beriman, yang tadi ya, hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai pemutus semua perselisihan kita manusia, dan kita menerimanya tanpa ada perasaan keberatan ataupun enggan. Kemudian tidak pantas juga bagi orang yang mau beriman kepada Allah mencari-cari alasan, menolak perintah Allah, nanti sajalah gitu kan, nauzubillah, sampai dia memutarbalikkan hanya demi keuntungan duniawi gitu kan, mengharamkan yang halal, kemudian mengharamkan yang halal, kemudian dikatakan nanti malah dia menghalalkan yang haram. Padahal perintah untuk menerapkan semua aturan Allah itu sudah jelas, baik di Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Bahkan Allah menyatakan juga dalam Quran surat Al-Maidah, misalnya tadi kan Al-Maidah ayat 44, 45, kemudian 48, putuskanlah hukum di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah jadi jelas di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk melaksanakan semuanya, ketaatan secara total. Lalu mengapa kita sekarang masih mau mengaku taat kepada Allah tetapi malah lebih tunduk kepada buatan-buatan hukum-hukum buatan manusia, Montesquieu misalnya dalam pemerintahan, piagam PBB, IMF, World Bank dan sebagainya, lembaga internasional, dengan mengatakan mencari-cari alibi gitu ya, membenarkan sikap tersebut. Jangan sampai Allah menggolongkan kita, nauzubillah, menjadi orang dikatakan orang yang munafik gitu kan, selalu mencari-cari alasan untuk menolak perintah Allah. Sebagaimana mereka menolak berangkat ke medan perang Tabuk dengan alasan cuaca panas. Ini pernah digambarkan di Allah berfirman Quran surat At-Taubah ya ayat 81. Ini orang-orang, gambar orang-orang munafik. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasul. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka berkata, janganlah kamu berangkat atau pergi berperang dalam keadaan panas terik ini. Katakanlah api neraka jahanam itu jauh lebih panas lagi jika saja mereka tahu. At-Taubah ayat 81. Jadi kita lihat di sini pendengar setia obsesi sekalian, bertubi-tubinya persoalan kita sampai hari ini tuh kita bisa evaluasi, kita bisa introspeksi diri kita secara tingkat individu, kita katakan masyarakat sampai negara, hilangnya ketaatan kita secara utuh kepada Allah. Ini mengakibatkan adanya sikap diskriminasi tadi, dipilih-pilih seperti prasmanan. Karena Islam itu tidak seperti itu. Islam itu harus totalitas. Artinya jangan yang menguntungkan diambil, ada regulasi haji, zakat, pernikahan diambil. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan dia, kemudian bertentangan dengan hawa nafsunya, dia tampakkan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Apalagi sampai menjadi orang yang menghalangi begitu ya, dengan julukan-julukan tadi, fanatik, intoleran, radikal. Padahal mereka orang-orang yang ingin melaksanakan, menunjukkan bagaimana mereka taat secara total kepada Allah dan Rasulnya. Terakhir yang saya sampaikan, ada memang digambarkan Allah orang-orang yang dikatakan seperti yang menghalangi tadi di Al-Quran surat Hajj ayat yang ke-11. Di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Jika ia memperoleh kebajikan, ia tetap dalam keadaan itu. Jika ia ditimpa oleh suatu bencana, ia berbalik ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian adalah kerugian yang nyata. Jangan sampai kita menjadi orang yang ada di pinggir tadi gitu ya, karena kita dibelenggu oleh hawa nafsu, kemudian juga kepentingan duniawi, sampai mengenyampingkan
kepada bagaimana kita harus menunjukkan bagaimana kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ditunjukkan dengan apa? Dengan ketaatan secara totalitas, tanpa ada diskriminasi, tanpa ada kita katakan parsial, tapi secara menyeluruh. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bahas pada hari ini, senantiasa berusaha menjadi Ibrahim, menjadi Ismail yang ada pada kehidupan kita saat ini, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustazah Ummu Ulia yang sudah memberikan pemaparannya pada siang hari ini. Akhir kata dari Ici dan juga Ustazah Ummu Ulia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye rekan Rau.